Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik dan maksimal ya. Oke, untuk hari ini materi kita adalah review. Review pelajaran teori Al-Quran yang sudah Bu Siska dan Bu Aini sampaikan. Hari ini ada 3 materi, yaitu hukum bacaan idhar halqi, idgham bi ghunnah, dan idgham bila ghunnah. Kira-kira masih ingat nggak ya apa saja ketiga hukum tersebut? Nah, nanti juga kita akan belajar mencari di dalam Al-Quran bacaan-bacaan idhar halqi, idgham bi ghunnah, dan idgham bila ghunnah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu idhar halqi? Nah, idhar halqi secara bahasa idhar itu artinya jelas. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Jadi, idhar halqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan yang jumlahnya ada 6. Apa saja itu? Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghain, ada ha, dan juga ada kha. Lalu cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dibaca dengan terang dan jelas. Nah, di sini sudah ada contoh bacaan idhar halqi. Yang bertanda merah adalah bacaan idhar halqi. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ahlil kitab. Min alaq. Salamun hiya hatta falahum ajrun ghairu kadzibatin khoti'ah. Nah, untuk yang pertama, yang bertanda merah ada nun sukun dan juga hamzah. Nah, ini disebut bacaan idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Kemudian yang kedua ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Yang ketiga ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Yang keempat ada tanwin yaitu dhammatain bertemu dengan huruf ghain. Dan yang terakhir ada kasrotain bertemu dengan huruf kha. Nah, itu tadi adalah bacaan idhar halqi. Nah, selanjutnya yaitu apa itu idgham bi ghunnah? Jadi, idgham bi ghunnah itu secara bahasa idgham artinya memasukkan dan bi ghunnah artinya dengan dengung. Jadi, idgham bi ghunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Bisa juga disingkat menjadi yanmu. Nah, cara membacanya ialah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, seakan-akan tidak ada nun sukun atau tanwin. Membacanya disertai dengan dengung dan ditahan selama 1,5 alif atau 3 harokat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal min ni'matin wa syahidin wa mashhud khuliqa mimma dafiq rasulun minah
Oke, yang pertama ada nun sukun bertemu dengan ya. Ya, yang bertanda merah itu bacaan idgham bi gunnah. Dan yang kedua ada nun sukun bertemu dengan nun. Kemudian yang ketiga ada tanwin yaitu kasrotain bertemu dengan huruf waw. Kemudian yang keempat ada nun sukun bertemu dengan mim. Dan yang terakhir ada tanwin yaitu berupa dhammatain bertemu dengan huruf mim. Nah, itu tadi adalah bacaan-bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya yaitu ada idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Secara bahasa, idgham itu artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Jadi, idgham bila gunnah itu ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro. Lalu bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Cara membacanya yaitu dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, seakan-akan tidak ada nun sukun atau tanwin. Namun, idgham bila gunnah tidak boleh ditahan dan tidak boleh didengungkan ya cara membacanya. Berikut ini contoh bacaan idgham bila gunnah. Kita baca bersama-sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-ra'ahu istaghna mata'allakum wa ma huwa biqauli syaitanir rajim wailul lil mutaffifin. Nah, yang pertama itu ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Yang kedua ada nun sukun bertemu dengan ro. Dan yang ketiga ada tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf lam. Yang keempat ada tanwin yaitu kasrotain bertemu dengan huruf ro. Dan yang terakhir ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf lam. Nah, jadi ini adalah contoh bacaan dari idgham bila gunnah. Untuk selanjutnya, kita akan mencari bacaan idhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Jin ayat 1 sampai 10. Yang pertama kita dengarkan dulu murotalnya. Kemudian kita cari satu persatu di setiap ayat hukum bacaan idhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Oke, kita sudah dengarkan murotalnya. Untuk selanjutnya kita akan cari bacaan idhar, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Di ayat 1 ada yang bertanda ungu. Nih, kita lingkari dulu ya. Ada tanwin dhammatain bertemu dengan mim. Disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Kemudian ada lagi nih. Ada tanwin fathatain bertemu dengan huruf ain. Disebut dengan bacaan idhar. Oke, untuk di ayat 2 kita sudah kelihatan ya. Ada yang bertanda ungu. Kita lingkari, nun sukun bertemu dengan nun. Disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Di ayat 3 ada yang bertanda ungu. Ada apa itu? Ada tanwin fathatain bertemu dengan huruf wawu. Disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat 4. Di ayat 4 sepertinya nggak ada ya. Kita ke ayat 5. Nah, di ayat 5 ini ada yang berwarna abu-abu nih, kita lingkari dulu. Ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Nun sukun bertemu dengan huruf lam disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Kemudian di ayat 6 ada yang berwarna ungu nih, kita lingkari dulu. Ada tanwin dhammatain bertemu dengan mim, disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Ya, ada yang warna ungu lagi nih. Itu ada tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim, disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Oke, untuk selanjutnya di ayat 7 kita lihat ada yang berwarna abu-abu. Nun sukun bertemu dengan lam, disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Kemudian di sebelahnya juga ada yang berwarna warna ungu. Ada nun sukun bertemu dengan ya, disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Oke, untuk ayat selanjutnya ayat 8 kita lihat ada nggak ya? Nah, itu ada yang berwarna ungu. Ada fathatain bertemu dengan wawu, disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Kemudian di ayat 9 nih ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Nun sukun bertemu dengan huruf H disebut dengan bacaan idhar halqi. Kemudian ada yang berwarna ungu. Nun sukun bertemu dengan ya, disebut bacaan idgham bi gunnah. Kemudian ada lagi di ayat 9 ada tanwin fathatain
bertemu dengan huruf ro disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Kemudian di ayat 10 ada tanwin yaitu dhammatain bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Disebut bacaan idhar halqi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bacaan idhar, bacaan idgham bil ghunna dan idgham bila ghunna. Kemudian kita juga sudah mencari tahu bacaan tersebut di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Jin ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa mengerjakan LK yang sudah dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.